mencintai demokrasi. Tapi, karena saya rakyat kecil, saya tak pernah dipandang sebagai pejuang maupun pahlawan. Nama saya tak pernah tercantum di koran. Potret saya tak pernah ditonton orang-orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin ini, semua warganya pro demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti pada demokrasi. Dengan mudahnya juga, saya bisa mengarahkan mereka untuk maju, mempertahankan demokrasi. Mereka semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Tapi salahnya sedikit. Tak seorang pun benar-benar tahu apa arti demokrasi. Menurut mereka demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang butuh pengorbanan yang besar. Yang menurut saya itu juga sudah cukup. Lagi pula kalau ditanya kepada saya, apa arti demokrasi? Saya juga tidak bisa menerangkannya. Saya khawatir kalau saya menerangkannya dengan detail, itu bisa terjadi disalahgunakan. Apalagi kalau sudah terjadi perbedaan tafsir. Atau mungkin karena saya tidak benar-benar tahu arti demokrasi. Demokrasi. Berbicara tentang demokrasi, saya jadi ingat suatu kejadian yang menimpa RT yang saya pimpin. Pada suatu kali, di RT Gang Gugus Depan, kedatangan seorang petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya, akan dilakukan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Mereka menghimbau kami untuk merelakan tanah tersebut demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama katanya. Demi pembangunan siapa? Lagian bisa-bisanya bikin keputusan tentang kami tanpa berunding dulu dengan kami. Mereka menerangkan, begini, jadi warga di sebelah sana itu rata-rata adalah pegawai pabrik tekstil. Jadi mereka membutuhkan akses yang lebih cepat dari rumahnya ke pabrik. Lagian bapak dan ibu-ibu, ini pembangunan nggak merugikan banget kok. Nanti setelah selesai pelebaran jalan, nanti mikrolet sama bajai bisa lewat sini. Jadi kan menguntungkan juga untuk warga desa. Gitu katanya. Lalu kemudian gak lama kemudian nih, warga lain yang disebutkan itu datang. Mereka mengancam kami. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menghambat jalannya pembangunan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Langsung saya maju paling depan. Saya tiduran, saya bilang, kami gak akan mau pindah. Mau dibayar berapa ratus juta pun, kami gak akan sudi. Karena ini tanah nenek moyang kami. Ini tanah milik kami. Pokoknya kami gak akan mau pindah. Ternyata gertakan saya itu gak berhasil. Mereka malah membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Sampai-sampai warga desa saya kena bacok. Sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Saya pusing. Saya putar otak terus-menerus sampai akhirnya saya memutuskan saya beranikan diri untuk langsung datang menemui direktur pabrik tekstil itu. Tapi ternyata direktur tersebut juga susah banget ditemuin. Saya sudah berkali-kali dari rumah ke pabrik, dari rumah lagi ke pabrik lagi, tapi masih nggak bisa ditemuin. Setelah saya pura-pura datang sebagai petugas kelurahan, baru direktur itu mau ketemu sama saya. Tapi mukanya itu ya Allah, seolah-olah kaget, gak percaya. Ternyata yang datang itu bukan petugas kelurahan, melainkan korban penggusuran. Tapi gak lama kemudian, senyum di wajahnya mereka.
Dia sambut tangan saya dengan erat-erat. Dia persilahkan saya masuk dan duduk. Langsung, saya to the point. Saya jelaskan, kalau kami nggak mau tanah 2 meter tersebut diapa-apakan. Itu hak kami. Saya juga ceritakan kronologis dari mulai datangnya petugas kelurahan ini nih, sampai warga saya yang kena bacok. Lagi-lagi mukanya itu seolah tidak tahu apa-apa, seolah-olah kaget. Dia hanya berkata, "Ya Tuhan, mohon maaf sebelumnya. Kami tidak tahu menahu tentang ini. Saya tidak memperbolehkan siapapun melakukan aktivitas mengatasnamakan perusahaan. Semua karyawan di sini itu mendapatkan uang transport. Kalau memang karyawan saya membutuhkan jalan pintas, mungkin itu karena mereka ingin menyelamatkan uang transport tersebut. Tapi mohon maaf ya, ini di luar tanggung jawab saya. Saya tidak tahu menahu soal ini." Ini drama apa lagi? Sandiwara apa lagi yang dimainkan oleh direktur ini? Saya ini bukan orang bodoh. Saya nggak mau dikibulin mentah-mentah gitu aja. Saya tahu dia cuma pura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan itu nggak bisa mengelabui saya. Orang kaya itu begitu. Pendidikannya tinggi, pandangannya luas. Nggak mungkin nggak tahu apa-apa soal pembangunan ini. Dia nyodorin saya makanan sama minuman. Bahkan makanan sama minuman yang nggak pernah saya coba sebelumnya ada di situ. Tapi saya tolak. Saya nggak mau. Saya datang ke sini, Pak, bukan untuk beramah tamah atau bertamu. Saya datang ke sini hanya mau 2 meter tanah kami nggak diapa-apain. Itu aja, titik. Itu hak kami. Pokoknya saya bertekad, saya nggak akan melangkahkan kaki dari pabrik ini sebelum ada keputusan membatalkan 2 meter tanah kami untuk jalanan. Tidak lama kemudian dia mengangguk. Dalam batin saya udah seneng, bersorak-sorai bahagia saya. Saya menang ini, udah pasti, udah jelas. Dia ngangguk kok, apalagi coba. Kemudian dia buka laci mejanya. Dia keluarkan sebuah amplop coklat yang tebal banget. Di atasnya bertuliskan nominal 25 juta. 25 juta. Itu, ya Tuhan, uang banyak banget. Seumur hidup saya nggak pernah megang uang sebanyak itu. Mau saya hidup 25 kali pun, saya nggak akan bisa ngumpulin uang sebanyak ini. 25 juta, 25. Kalau dihitung-hitung ya, 25 juta, saya bisa beli make up, saya bisa beli skincare, bahkan saya bisa memperbaiki rumah. Saya juga bisa kirim uang buat orang tua di kampung. Ini kesempatan langka, gak boleh disia-siain gitu aja. Langsung saya genggam erat-erat amplop itu. Saya jabat tangan Pak Direktur. Dan kemudian saya langsung berlari pulang. Saya takut kalau saya lama-lama ada di tempat itu, nanti mereka berubah pikiran. Bahkan saya rela pulang lewat jalan yang lebih jauh agar para warga nggak tahu kalau saya sudah pulang. Keesokan paginya, para warga mendatangi rumah saya. Tentu, sebagai pemimpin yang baik, saya mendatangi mereka. Saya berikan mereka wejangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, warga RT Gang Gugus Depan yang saya cintai dan saya kasih. Saya tahu, memang berat rasanya kehilangan 2 meter tanah kita yang seperti itu. Berat sekali, bahkan sangat berat. Tapi itu lebih baik dibandingkan kita kehilangan nyawa.
Lagian kita sudah bertekad untuk menyerahkan segalanya mengatasnamakan demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang. Maka dari itu, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Semua warga RT Gang Gugus depan terdiam. Tidak ada yang menjawab. Kan sudah saya bilang, semua warga saya itu pro demokrasi. Mereka akan menyerahkan segalanya atas nama demokrasi. Kemudian, satu persatu warga saya pulang ke rumah. Pulang mereka tanpa menghiraukan rapat yang belum selesai. Mereka semua pulang. Padahal saya sudah memanggil-manggil mereka, tapi mereka tidak menggubris. Hanya tinggal saya sendirian dengan seorang yang sudah tua. Tapi dia tinggal bukan karena dia suka, melainkan kakinya kesemutan. Setelah kakinya membaik, dia berjalan pulang sambil ngomel. Kalau memang demokrasi tidak melindungi rakyat kecil, saya berhenti nyokong demokrasi. Mulai hari ini, saya menentang demokrasi. Jadi hanya tinggal saya sendirian di sini. Saya sendirian di sini tetap berdiri dengan kokoh dan tegar. Tidak peduli badai maupun topan, tidak peduli hujan maupun panas. Saya tetap berdiri di sini mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis mau bagaimana lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada orang lain. Terima kasih, saya Gusti Bazar.